dengan tambahan alat ini, Mbak. Nah, jadi kita bisa radiusnya itu jangkauannya bisa satu desa. Alat itu berbunyi, ya kan? Alat kita berbunyi, dapat laporan juga dari WA juga, kita dapat real time, kita cek dari CCTV. Perbedaan early warning system milik PSBA UGM ini dengan early warning system yang sudah ada di pasaran dan sudah dikembangkan oleh pihak lain tuh apa Pak keunikannya? Halo sahabat tangguh, disiarkan dari G-Expo Kemayoran. Selamat datang di podcast BNPB edisi Asia Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference atau ADEXCO tahun 2025. Kali ini bersama saya Mutia Ridwan. Di tengah meningkatnya risiko banjir di berbagai daerah, kehadiran sistem peringatan dini menjadi sangat penting agar masyarakat bisa lebih siap dan selamat. Salah satu inovasi yang lahir untuk menjawab tantangan tersebut adalah Early Warning System (DNIJ), sistem peringatan dini banjir berbasis real time yang sudah mulai diterapkan di berbagai titik di Yogyakarta. Dalam episode kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang inovasi-inovasi milik Pusat Studi Bencana Universitas Gadjah Mada atau PSBA UGM, keunggulan DNIJ, hingga dampak nyata yang dirasakan masyarakat dari teknologi ini. Kini sudah hadir bersama saya Bapak Fuadi Alif, selaku staf teknis PSBA UGM. Selamat siang Pak Alif, apa kabarnya? Ya, selamat siang Mbak Mutia. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Sehat. Langsung saja ya Pak, kami ingin tahu nih mengenai inovasi-inovasi apa saja sih yang sedang dikembangkan oleh PSBA UGM, bisa diceritakan lebih lanjut? Untuk PSBA UGM, untuk alatnya kita masih membawa DENILO pertama ya, deteksi dini longsor, dan yang itu selanjutnya tadi itu ada DNIJ, deteksi dini banjir. Nah, untuk alat ini inovasinya kita itu masih penanganannya itu dalam bentuk sensor, masih sensor ultrasonik, ya kan. Jadi untuk indikatornya ketika terjadi terutama bencana banjir itu, kita indikatornya dalam curah hujan, terutama indikator curah hujan, terus yang kedua tinggi muka air. Nah, ketika tinggi muka air ini naik, otomatis akan terjadi alarm juga kan. Sirennya langsung berbunyi. Jadi akan men-trigger alarm ya? Ya, trigger alarm. Nah, ketika alarm ini berbunyi juga, otomatis dia akan langsung mengirim data ke kita, Pak. Secara real time gitu kan. Bisa melalui WA, SMS, dan terutama kan kita tampilkan dalam bentuk infonya dalam bentuk website juga, ada tampilannya sendirilah gitulah, biar masyarakat bisa memantau juga. Oh gitu. Jadi DNIJ ini adalah alat pendeteksi dini banjir yang akan mendeteksi kenaikan muka air sungai ya Pak ya? Iya, tinggi muka air sungai. Yang akan men-trigger diseminasi informasi melalui alarm dan juga mengirimkan data yang akan diupload ke website. Seperti itu. Nah, perbedaan early warning system milik PSBA UGM ini dengan early warning system yang sudah ada di pasaran dan sudah dikembangkan oleh pihak lain tuh apa Pak keunikannya? Kalau keunikannya itu apa ya Mbak ya? Kita bicara dalam artian kalau rata-rata kan dia pakainya itu pressure, jadi sensor pressure, tekanan air. Jadi untuk pressure ini kan lebih ke banjir yang naikannya itu sedikit-sedikit itu loh. Sedikit. Kalau kita itu lebih bisa deteksi banjir bandang gitu kan, lebih cepat yang gitu. Yang datangnya tiba-tiba. Kan rata-rata kalau banjir bandang itu
nggak ada. Kalau kita pakai pressure itu kadang-kadang itu sensornya itu dia ikut terhanyut, hanyut, Oh hanyut. iya. Ya, jadi Mm-mm. kelemahannya di situ, Mbak. Mm-mm. Ya, perbedaannya di situ. Nah, dengan Deniz ini juga ada inovasi terbaru juga untuk selanjutnya itu kita menyebutnya fiturnya itu voice warning relay. Mm-mm. Nah, jadi ketika di lapangan itu kan titik Alat sensornya. alatnya, alat sensornya itu kan jangkauannya itu terbatas, Iya. cuma berapa meter lah gitulah, dan ketika masyarakat mendengarnya itu ya tidak bisa secara apa ya bahasanya ya, tidak bisa secara Langsung langsung mengetahui gitu kalau kan. itu merupakan peringatan dini banjir gitu. Makanya kita menambahkan fitur lagi di alat ini juga, nanti bisa diaplikasikan di Denilo juga, Mm-mm. dan Untuk longsor ya. Longsor juga, dan Denitsu juga untuk alarm tsunami juga. Oh gitu. Nah, jadi Ya. yang ada jaraknya semuanya lebih dari 1 kilo lah gitu lah. Jadi nanti ada sirenenya itu bisa berbunyi. Jadi bisa mendengar radiusnya itu tambah Tambah luas. tambah luas Oh gitu. iya. Jadi alat DNIJ ini diletakkan di pinggiran sungai, di Ya. bantaran sungai, lalu nanti diseminasi informasinya bisa jaraknya berapa kilometer tuh Pak? Kita Suaranya itu. ah, dengan tambahan alat ini, Mbak. Mm-mm. Nah, jadi kita bisa radiusnya itu jangkauannya bisa 1 desa Oh gitu. iya. Jadi Mm-mm. jadi kan kalau dampaknya itu kan jaraknya dengan alat dengan masyarakat itu kan sekitar berapa ratus meter, bisa 1 kilo, bisa lebih kan, Mbak. Nah, makanya dengan fitur terbaru kita ini nanti bisa lebih memberi informasi ke masyarakat Yang untuk lebih luas. lebih siaga dan lebih waspada dengan ini. Hmm. Apakah alat ini tuh sudah digunakan secara khusus di Yogyakarta atau ada berapa titik pemasangan DNIJ sampai saat ini? Kalau Denichi masih dalam jangkauan kita itu pemasangannya terutama di daerah Purworejo, Purworejo, Jogja, dan masih Jawa Tengah lah, Mbak. Oh, Belum begitu luas gitu. Berarti itu pemasangannya bekerja sama dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah, ya Pak? Iya, Provinsi Jawa Tengah dan juga kabupaten. Kabupaten. Oh iya. Nah, Lalu apakah sudah ada praktik baik dalam aplikasi DNIJ ini yang membuat masyarakat sekitar tuh ketika ada banjir lebih aware dan mereka siap evakuasi? kemarin kejadian yang terjadi itu pada bulan apa ya? Sebelum Lebaran. Jadi H-2 Lebaran itu jam berapa ya? Sekitar jam 1 atau jam 12-an lah, antara jam itu, Pak. Jadi alat itu berbunyi, ya kan? Alat kita berbunyi, dapat laporan juga dari WA juga, kita dapat real time, kita cek dari CCTV, ternyata juga ada kenaikan, ternyata terjadi kenaikan muka air di situ, dan ya pada waktu itu juga langsung dari BPBD juga langsung evakuasi juga, memberitahu ke masyarakat juga, langsung ada tindakan. Oh, jadi saat itu DNIJ berhasil mendeteksi kenaikan muka air sungai, Ya, dan itu tertrigger Pak alarmnya. tertrigger. Dan masyarakat sekitar aware kalau Aware. itu ada peringatan dini banjir gitu Iya, ya Pak. betul. Oh iya. Dan dari pemerintahnya juga langsung sigap untuk menurunkan tim gitu ya untuk Iya, melakukan evakuasi. Baik. Kalau untuk pengalaman di lapangan nih Pak, setelah misalkan di satu titik di Purworejo itu sudah dipasang titik EWS DNIJ ini, perilaku masyarakat ini apakah berubah dengan kehadiran EWS di sekitar tempat tinggal dia? Setelah kejadian itu nggak cuma di Purworejo aja ya, Mbak, ya. Kayak kejadian kayak yang di Brebes itu kan kita pasangnya tapi longsor. Iya. Nah, setelah ada alarm seperti itu dan ada kejadian juga, jadi masyarakat itu sekarang itu lebih menjaga. Jadi ketika ada apa-apa itu langsung mereka hubungi kita, Mbak. Oh Gitu. iya. Jadi ada apa sih, Mas? Ada apa gitu kan? Oh, Langsung saat dipastikan juga. alarmnya berbunyi ya. Oh, jadi lebih waspada. Lebih waspada juga gitu kan. Seperti itu. Lalu untuk pemasangan alat EWS DNIJ ini, apakah butuh tempat khusus atau diletakkan di titik mana nih di sekitar sungai yang cocok untuk penempatan EWS DNIJ? Kalau Denichi itu kita mengikuti pesanan bahasanya gitu ya, Pak. Oh, iya, Misalnya. Jadi kayak Rekomendasi. BPPD itu kan ada
penelitiannya juga, Iya. ya kan. Kita langsung ikut, oh mas taruh di sini, ya kan. Kita tinggal ikut aja, nanti kita menyesuaikan konstruksinya. Konstruksinya mau dibuat seperti apa, panjang apa, sensornya mau dibuat seperti apa, kan beda-beda tuh Mbak. Ada Iya. sungai yang lebarnya sampai 26 meter atau gimana. Cuma itu aja. Oh, apakah penempatannya ini juga dipengaruhi oleh kedalaman sungai, Pak? Atau hanya dipengaruhi oleh lebar sungai aja? Kedalaman sungai juga Mbak. Oh iya. Jadi kan kalau kedalaman sungai nanti kan itu urusannya nanti terkaitnya itu dengan sensor yang kita pakai. Jadi kan sensor ranknya yang kita gunakan itu kan berbeda-beda. Iya. Ada yang cuma itu 6 sampai 8, ada yang sampai 10 sampai 20 gitu kan. 20 sensor. 20 meter Oh, 20 ketinggiannya. meter Iya ketinggiannya. kan. Beda-beda tiap sungai itu. Jadi mengikuti kontur dan karakteristik wilayah tersebut. Iya, betul. Baik. Lalu apakah saat ini Deniji sudah diproduksi massal? Dan Kalau kira-kira kalau di spill biayanya berapa tuh, Pak? Satu alatnya. kalau alatnya dari kita itu sekitar berapa ya Mbak ya? Range-nya sekitar 80-an sampai 100 sesuai dengan konstruksinya gimana gitu kan. Nah, kalau produksinya itu di workshop kita itu sudah ada timnya sendiri untuk mengerjakannya. Jadi ketika oh ini ada pesanan, langsung kita kerjakan, Mbak. Langsung di tim kita di workshop itu. Sampai saat ini sudah berapa Deniji yang diproduksi, Pak? Dari sejak pengembangannya? Sudah pengembangannya 1 2 tak hitung dulu ya, Mbak. Bentar ya. Sekitar 1 2 3 4 5, mungkin 5 sampai 6, Mbak. 5 sampai 6. Baik, itu pengembangannya dari tahun berapa? Kalau Denilo ya Mbak, Denilo Iya, itu Denilo dari tahun yang longsor ya? enggak Denilo, kita berjalan di aktivis bencana Oh namanya gitu. iya, baik. Itu dari tahun 2021. 2021. Nah, terus kita mulai mengembangkan satu persatu dari Denilo, Deniji dan Denitsu itu. Gitu. Baik. Lalu untuk deployment alatnya nih Pak, ketika sudah terpasang, apakah butuh maintenance secara periodik dari tim, apakah bisa diawasi oleh masyarakat saja? Jadi ditinggalkan gitu. Kalau periodik itu masalah maintenance alat itu pasti ya Mbak. Nah itu dalam artian selama 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Nah, tapi dengan sistem real time kita ya kan semuanya itu bisa dipantau. Jadi kayak ada kerusakan apa sih ini yang kok alatnya ini nggak ngirim gitu kan. Itu kita bisa pantau dari jarak jauh juga. Nah, jadi ketika itu ada data masuk ya kan kita enak nanti ke sana. Nah, kalau dalam masyarakat itu kan gimana ya? Cuma mereka itu mengawasi aja, Mbak. Itu. Kok kadang-kadang kalau masyarakat ada masalah itu kan kok tiba-tiba bunyi gitu kan. Kadang-kadang kan gitu. Nah, kalau tiba-tiba bunyi itu kadang-kadang itu ada apa sih? Kayak kayu yang hanyut gitu kan. Lalu terdeteksi gitu kan. Nah, dari masyarakat itu cuma mereka itu kalau ada alarm yang tiba-tiba itu kaget, tapi dari masyarakat pun selalu menghubungi kita terus, Pak. Kalau ada hal-hal seperti itu yang mendadak-dadak tidak sesuai protap. Iya, jadi masyarakat juga ikut membantu memantau apakah alat ini berjalan dengan baik dan juga melaporkannya ke tim bila ada masalah. Baik, itulah perbincangan kita mengenai EWS banjir milik PSBA UGM atau Deniji. Deniji adalah alat pemantau banjir atau early warning system yang menggunakan sistem ultrasonik, lalu dilengkapi dengan alat diseminasi dan bisa dipantau secara real time melalui HP dan website juga. Demikian perbincangan seru kita di podcast Adexco 2025 episode kali ini. Saksikan podcast-podcast seru lainnya terkait Adexco tahun 2025 lainnya di channel BNPB Indonesia. Sampai jumpa di Adexco tahun depan dan sampai jumpa di episode podcast-podcast selanjutnya. Salam tangguh.